Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 6 November 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, hujan deras mengguyur Bogor mengakibatkan debit Sungai Katulampa meningkat. Sepeda motor membawa gas LPG terbakar. Pihak Yayasan Kebun Binatang Bandung tak terima putusan lahan. Saudara, selain tiga informasi tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat juga akan mengisi Jawa Barat hari ini. Kali ini bersama saya Gilang Hafidzi, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali berita pertama, saudara. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Puncak mengakibatkan debit Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor mulai Sabtu sore mengalami kenaikan debit air. Tinggi permukaan air Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa Bogor mulai Sabtu sore mengalami kenaikan signifikan. Petugas pun menetapkan perubahan status siaga 3 atau ketinggian 150 cm dari sebelumnya status normal atau di angka 20 cm. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya debit aliran air Sungai Ciliwung pun mengalir ke wilayah hilir sebanyak 276.000 liter per detik. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung pun diminta waspada dengan kiriman air dari kawasan hulu ini. Apalagi cuaca di kawasan Puncak kerap dilanda hujan secara tiba-tiba. Hari ini ada peningkatan, pagi masih normal 30 cm, dan memasuki jam 15 ada kenaikan dari 30 ke level siaga 4 80 cm, tepat jam 16:10 langsung naik ke 150 cm siaga 3. Diperkirakan volume air ini akan tiba di kawasan Jakarta pada Minggu dini hari. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Diduga akibat saluran drainase yang buruk, ruas Jalan Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air banjir yang hampir mencapai 50 cm ini membuat sejumlah kendaraan baik mobil dan motor pun mogok akibat nekat menerobos genangan air. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di bawah jalan flyover Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Para pengendara yang akan melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena air banjir yang cukup tinggi. Sejumlah kendaraan motor maupun mobil yang nekat menerobos genangan air yang hampir mencapai 50 cm ini membuat kendaraannya mogok. Banjir yang terjadi di Jalan Cimindi ini disebabkan selain faktor intensitas curah hujan yang tinggi mengguyur Kota Cimahi, juga dikarenakan saluran drainase yang buruk sehingga air yang harusnya masuk selokan justru meluap ke jalan raya hingga menimbulkan banjir. Sering banjir mah. Penyebabnya apa sih Kang sebenarnya Kang? Itunya gorong-gorongnya, pembuangan airnya terlalu kecil. Terlalu kecil. Terus airnya ke darat gitu. Para pengendara dan warga berharap agar pemerintah kota segera memperbaiki saluran drainase agar banjir serupa tidak terulang dan tidak mengganggu aktivitas warga dan pengendara. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa. Sementara itu, saudara, akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari, puluhan hektar tanaman cabai merah milik para petani di Kuningan gagal panen. Tanaman cabai mereka mengering dan membusuk. Tanaman cabai milik para petani di Desa Cikaso, Kecamatan Karamat Mulia, Kuningan, Jawa Barat mengalami gagal panen. Sebagian tanaman cabai yang siap panen ini mati dan membusuk. Akibat banyaknya tanaman cabai yang mati dengan kondisi cabai kering dan rontok. Rusaknya tanaman cabai akibat diguyur hujan deras dalam beberapa hari. Para petani hanya bisa pasrah dengan kondisi tanaman cabai mereka yang mengalami gagal panen tersebut. Tanaman cabai merah milik para petani merata gagal panen, sementara untuk mensiasati kerugian lebih besar, sebagian petani memanen cabainya yang masih hijau untuk dijual.
Biasanya panen cabai bisa 1 kuintal, kini hanya 30 kilo saja. Selama hampir 2 minggu lah. Nah, akibatnya gini gitulah. Jadi awalnya satu persatu mati, terus merembet, terus sampai semua lah. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah akibat tanaman cabainya gagal panen. Petani juga meminta harga cabai merah bisa kembali naik. Demikian dilaporkan Muhammad Samsudin, TVRI Jabar. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya sepeda motor membawa gas LPG terbakar di Garut, Jawa Barat. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, 1 unit sepeda motor yang membawa tabung gas LPG ukuran 3 kg hangus terbakar dan menyambar kendaraan lain yang berada di sampingnya di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga sekitar sempat panik mengingat kejadian tersebut terjadi di dekat pasar. Inilah video amatir saat sepeda motor yang membawa sejumlah tabung gas LPG ukuran 3 kg hangus terbakar di Kampung Sindang Anom, Desa Limbangan Barat atau persis di belakang Pasar Limbangan. Dalam kejadian ini, 1 unit motor yang berada di sampingnya turut dilalap si jago merah. Bahkan api pun merambat ke salah satu toko sembako sehingga sebagian barang dagangan di toko tersebut terbakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi yang dibantu warga guna memadamkan api agar tidak merembet ke toko yang lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi lantaran tangki motor bocor. Awal pertama kejadian, motor pertamanya mati, pas kemudian dinyalakan, nyala, ada api di bawah, ketika panik, motor didorong. Motornya memang diparkir di sini atau seperti? Enggak, motor lagi jalan, ketika di sini macet, berhenti, dinyalakan, tidak nyala lagi, ketika dinyalakan keluar api. Peristiwa tersebut kini ditangani pihak kepolisian. Demikian dilaporkan pihak TVRI Jawa Barat. Saudara, pasca ditetapkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait sengketa lahan tanah di Kebun Binatang Bandung, Yayasan Marga Satwa Taman Sari selaku pengelola kebun binatang Bonbin Bandung mengaku tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dinilai mengabaikan duplik dari yayasan. Sengketa lahan antara pemerintah Kota Bandung dan Yayasan Marga Satwa Taman Sari selaku pengelola kebun binatang Bonbin Bandung terus bergulir. Setelah Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa pemerintah Kota Bandung adalah pemilik sah dari lahan kebun binatang Bandung, Yayasan Marga Satwa Taman Sari pun tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sehingga pihak Kebun Binatang Bandung memastikan akan menempuh upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri PN Bandung terkait kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung. Yayasan mengaku telah menyiapkan langkah-langkah yakni mengajukan banding gugatan baru. Memang khususnya dari pihak Pemkot ini memahami putusan PN Bandung ini tidak proporsional. Mereka tidak paham mana pertimbangan hukum, mana amar putusan. Amar putusan sama sekali tidak menyatakan bahwa Pemkot itu adalah pemilik. Hanya menyebut dalam pokok perkara gugatan penggugat ditolak. Cuma segitu doang. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandung merilis tentang putusan pengadilan terkait kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung yang sah. Hal tersebut berdasarkan putusan sidang perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Saudara, kami akan kembali dengan segmen sorotan CHI.
Ya, saudara, pemerintah mulai November 2022 telah melakukan kebijakan ASO atau Analog Switch Off. Kebijakan ini merupakan migrasi dari sistem analog ke digital. Dalam implementasinya, ternyata masih banyak hal yang menjadi kendala dalam kebijakan tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Awal pekan ini, tepatnya pada tanggal 2 November 2022, merupakan era baru dalam dunia penyiaran di Indonesia, khususnya dunia pertelevisian. Tepat pada tanggal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi telah memberlakukan secara menyeluruh pemberhentian siaran analog (ASO) dan beralih ke digital. Beralihnya sistem siaran dari analog ke digital tentunya memiliki beragam keuntungan bagi masyarakat dan penyediaan frekuensi siaran. Bagi masyarakat sendiri, dengan beralih ke sistem digital akan bisa menyaksikan siaran televisi yang lebih jernih gambarnya dan bersih suaranya. Tidak akan ada lagi istilah siaran yang bersemut dan runyam. Demikian juga dalam hal penggunaan atau pemanfaatan frekuensi siaran jauh akan lebih efektif ketimbang sistem analog yang lebih banyak mengharuskan satu stasiun TV harus memiliki satu frekuensi siaran. Namun di balik implementasi kebijakan ini, ternyata di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di Jabar sendiri ada sejumlah daerah yang mengalami blank spot sehingga sulit untuk bisa menerima tayangan televisi digital. Permasalahan lainnya, masih banyak warga masyarakat termasuk di Jawa Barat yang belum memiliki perangkat set-top box yang berfungsi untuk bisa mengaktifkan kembali televisi yang analog menjadi digital. Pendistribusian alat set-top box gratis pun nampaknya masih belum merata di berbagai daerah. Hal ini setidaknya terbukti dari masih banyaknya warga masyarakat yang berhak belum menerima pendistribusian alat tersebut. Di lain pihak, keterbatasan kemampuan masyarakat untuk membeli alat set-top box juga banyak dikeluhkan, apalagi harus membeli televisi baru yang sudah sistem digital. Untuk itu, guna terus mendukung program analog switch off menuju digitalisasi ini, tentunya pendistribusian alat set-top box, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok daerah, harus terus dilakukan dan dikawal dengan baik, agar bantuan tersebut tidak salah sasaran dan tepat diterima oleh warga yang berhak untuk menerimanya. Selain itu, pengawasan terhadap penjualan alat set-top box di pasaran juga harus terus dilakukan. Jangan sampai tingginya permintaan masyarakat akan set-top box dimanfaatkan oleh para penjual atau pedagang untuk menaikkan harga barang ini dengan seenaknya. Peralihan sistem analog ke digital memang sudah menjadi sebuah keniscayaan, karena hampir semua negara-negara termasuk di kawasan Asia Tenggara sudah lama beralih dari sistem analog ke digital. Tentunya, kebijakan yang mulai diterapkan secara menyeluruh di Indonesia per tanggal 2 November 2022 ini juga sudah seharusnya disertai dengan konten tayangan televisi yang lebih mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya. Ketua Golkar hadiri pelantikan Ketua DMI Jawa Barat. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, santri memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia karena turut bahu-membahu dalam membantu TNI untuk mengusir penjajah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan santri mempunyai andil besar dalam kemerdekaan Indonesia karena turut berjuang mengusir penjajah. Di era kemerdekaan saat ini, santri juga mempunyai andil besar dalam menunjang berbagai pembangunan yang digulirkan pemerintah. Menurutnya, keberadaan santri ke depan harus proaktif, khususnya dalam memberikan dakwah dan syiar Islam kepada masyarakat. Airlangga Hartarto menambahkan, Partai Golkar dan santri dari dulu terus bekerja sama dalam menata pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi kan kita melantik MDI di Pondok Pesantren Yasida.
Nah ini menunjukkan bahwa Golkar dekat dengan umat. Apalagi Golkar punya beberapa ormas. Ada Majelis Dakwah Islamiyah, ada Satkar Ulama, ada Al-Hidayah. Ya tentunya kita tidak ingin ada politik yang identitas. Pernyataan Ketua Umum Golkar disampaikan Jumat lalu saat hadir pada pelantikan Ketua Majelis Dakwah Islamiyah MDI Jabar yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darusshifa Al-Fitroh Yasfida Sukabumi. Demikian laporan Endang Herman dan Agung Santoso, TVRI Jawa Barat. Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Bandung memberikan pembekalan bagi dai dan daiyah sehingga meningkatnya kompetensi dalam menerapkan dakwah yang menyejukkan. MUI Kota Bandung, Dr. Kiai Haji Miftah Farid memberikan apresiasi tentang pembekalan dai-daiyah yang dilaksanakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kota Bandung. Mengingat melalui pembekalan ini, dai-daiyah secara kompetensi dan kualitas akan meningkat, terutama dalam penerapan dan penyampaian dakwah yang menyejukkan. Kiai Haji Miftah Farid mengungkapkan hal penting dalam penyampaian dakwahnya dapat memiliki makna kasih sayang ke seluruh alam, sesuai Sunnah Rasul dengan berpedoman pada Al-Quran. Hal yang sangat penting yang diajarkan oleh agama seperti misi Rasulullah diutus dakwah untuk membawa rahmatan lil kasih sayang bagi seluruh alam. Ucapan, perbuatan, sikap adalah memberikan kenyamanan kepada orang lain tanpa melanggar peraturan-peraturan agama. Jadi mengajak masyarakat menjadi muslim yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan senang kepada persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tata Sukayat, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung saat memberikan materi diantaranya menjelaskan tentang metode dalam dakwah yang sejuk dan menyejukkan sehingga menjadi daya tarik umat. Nah, kita di sini mempersiapkan supaya generasi muda itu bagaimana caranya bisa betah berada di masjid, bisa senang berkegiatan di masjid, sehingga semua masjid khususnya di Kota Bandung, masjid yang bekerja sama dengan LDI itu ada ratusan ya jumlahnya. Itu kami berusaha untuk kondisikan supaya masjid ini nyaman untuk digunakan kegiatan para generasi muda. Bersamaan dengan pembekalan dai-daiyah, Ketua MUI Kota Bandung, Dr. Kiai Haji Miftah Farid menandatangani prasasti peresmian Masjid Sabilul Mutakin LDI Kota Bandung di Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Demikian laporkan Komarudin dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Saudara, ribuan orang tua siswa tingkat sekolah menengah pertama di Kota Cirebon, Jawa Barat diajak untuk ikut mengawasi pergaulan anak pasca pandemi COVID-19 dan pola asuh yang up to date. Ribuan orang tua siswa turut dihadirkan di SMP Negeri 1 Kota Cirebon untuk diberikan pembekalan tentang pengawasan terhadap anak dan pola asuh yang up to date. Hal ini berangkat dari keprihatinan terhadap fenomena pergaulan anak pasca pandemi COVID-19 dengan sisi negatif penggunaan gadget. Bukan hanya tugas sekolah untuk mendidik anak, namun juga peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa. Parenting sebenarnya program rutin tahunan untuk SMP Negeri 1 dalam rangka kita mengkomunikasikan kegiatan inti tanggung jawab pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua. Dan sebab ini adalah keprihatinan kita semua sekolah terhadap fenomena yang ada di anak-anak. Orang tua siswa juga diajak untuk mengawasi pergaulan anaknya dan memerangi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan, di antaranya kebersamaan sukses pelaksanaan OWS Porda 14 Jawa Barat. Untuk
mengetahui persepsi pemirsa terhadap kualitas siaran dan program acara TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat menyelenggarakan survei online untuk mengukur sejauh mana program acara TVRI Jawa Barat ditonton dan diminati oleh pemirsa. Survei online dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code berikut ini. Atau Anda juga bisa mengakses melalui tautan di bawah ini. Dan QR Code juga bisa dipindai melalui layar televisi Anda di setiap siaran TVRI Jawa Barat. Partisipasi Anda kami tunggu dan kami harapkan agar TVRI Jawa Barat bisa melakukan evaluasi serta asesmen program acara, sehingga TVRI Jawa Barat bisa memperbaiki kualitas siaran dan juga menciptakan program-program acara yang lebih berkualitas. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, kebersamaan dan kerjasama antara PRSI Jabar, perangkat pertandingan dan Pemkab Pangandaran menjadi kunci sukses pelaksanaan pertandingan Open Water Swimming Porda 14 Jabar di Danau Embung, Pangandaran. Cuaca ekstrim di pantai barat Pangandaran beberapa waktu lalu cukup memberi pengaruh terhadap pelaksanaan renang perairan terbuka Porda 14 Jawa Barat. Konsekuensi pelaksanaan OWS yang sesuai jadwal mengharuskan panpel pertandingan mencari alternatif venue yang aman, nyaman, dan safety bagi peserta. Danau Embung pun menjadi alternatif peralihan venue pertandingan renang perairan terbuka. Waktu yang tidak ada sepekan setelah ditetapkan sebagai venue OWS, Danau Embung pun dibenahi agar layak menjadi venue OWS. Dari perubahan, artinya dari pantai timur Pangandaran belum sempurnanya penyelesaian kolam renang di Garut, sehingga berdampak kepada perubahan jadwal untuk cabur akuatik. Pemkab Pangandaran melalui Pemcab PRSI setempat mendapat pengalaman berharga dari gelaran pertandingan renang perairan terbuka Porda 14 Jawa Barat ini menjadi daya dorong dalam penyediaan fasilitas venue kolam renang minimal standar nasional. Betul, memang kami juga terinspirasi dari beberapa event yang diselenggarakan oleh perairan terbuka, diantaranya menggunakan, kebetulan kan kami ini memiliki laut, dan memang kami berencana sebagai Pemcab di sini untuk membuat event agar menjadikan olahraga ini sport tourism ke depan. Sport tourism ya ke depan. Yang mana mudah-mudahan dengan hadirnya Pemprov menjadi tuan rumah ini, ke depan kita akan menjalankan beberapa event-event di perairan terbuka, tentunya di laut. Pada perlombaan renang perairan terbuka ini, persaingan meraih yang terbaik berlangsung ketat. Raihan medali nyaris terbagi rata antara Kabupaten Subang, Bekasi, Bogor, dan Kota Bandung. Demikian dilaporkan Komarudin Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Cabang olahraga Binaraga menggelar 5 kelas pertandingan di hari pertama ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 14 Jawa Barat di Balaria Convention Hall BTC Fashion Mall, Kota Bandung. Dari total 10 medali emas yang diperebutkan dari cabang olahraga Binaraga Porprov 14 Jawa Barat, 5 diantaranya digelar kemarin, yakni untuk kelas 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, dan 75 kg. Pada kelas 55 kg, medali emas berhasil direbut oleh binaragawan asal kota Tasikmalaya, Henry Hendriana. Medali perak diberikan kepada Rudi Permadi dari Kabupaten Bandung Barat dan perunggu menjadi hak milik Wakil Kabupaten Cirebon, Uus Ustadin. Sementara itu, binaragawan Kota Bandung Roni berhasil meraih medali emas kelas 60 kg. Roni unggul atas Joko Suwondo dan Yana Basuki asal Kota Cimahi dan Kabupaten Tasik. Di kelas 65 kg, medali emas menjadi milik atlet Kabupaten Bandung Andre Serat.
perak dan perunggu diberikan kepada Jejen Jainal Mutakin dan Anton dari Kabupaten Majalengka dan Kota Bandung. Di kelas selanjutnya, medali emas jatuh ke tangan binaragawan Kota Cimahi, Rudi Bakti. Sebagian ada muka baru, cuman saya perhatikan ya tidak banyak, masih muka-muka lama. Karena untuk menjadi binaraga ini membutuhkan waktu dan perawatan yang memang khusus. Terdapat 5 kelas lagi yang akan dipertandingkan pada hari kedua, yaitu mulai dari 80 kg hingga 95 kg plus. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, kontingen Kabupaten Bandung berhasil meraih medali emas melalui cabang olahraga dayung dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi 14 Jawa Barat tahun 2022. Kabupaten Bandung sukses mempersembahkan medali emas pada cabang olahraga dayung di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang ke-14. Atas raihan tersebut, kini kontingen Kabupaten Bandung sementara meraih medali 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu dari cabur dayung. Medali emas yang diraih oleh atlet cabur dayung Kabupaten Bandung dari kelas LM Min 4 Putra dan 2 Min Putri. Sedangkan untuk medali perak diraih dari kelas 4 Min Putri, sementara untuk medali perak sendiri diraih kelas Women Berat Putri. Atlet sendiri bangga atas raihan medali yang mereka raih di Porprov 14 Jawa Barat 2022 pada cabur dayung kali ini. Untuk hari ini sementara Kabupaten Bandung mendapatkan 2 medali emas, 2 perak sama 1 perunggu. Untuk 2 emas itu didapatkan dari 4 Min Putra atas nama Tony, Agung, Galih, sama siapa satu lagi? Agung. Untuk kategori rowing masih mempunyai 8 kelas yang akan dipertandingkan di final Porprov 14 Jawa Barat 2022. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Control Traffic System (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Bandung. Yang pertama, kita ke Simpang Pasteur terlebih dahulu, saudara. Di hari Minggu sore, arah tol Pasteur ini terlihat padat, didominasi tentunya oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Simpang Cikapayang. Usai hujan, ini kendaraan ramai lancar dan juga arah Dago Atas tidak begitu padat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 5, saudara. Di sini terlihat ramai lancar dan tidak terlihat kepadatan lalu lintas yang berarti di akhir pekan. Terakhir kita ke Simpang Cicahem, terlihat juga lalu lintas lancar. Ya, semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk Anda yang akan berlalu lintas. Dan berikut, saudara, kami sampaikan informasi perakiran cuaca yang kami terima dari BMKG Jawa Barat. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gilang Hafizi beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.